Dunia Citra runtuh seketika saat pengkhianatan suaminya, Satria, terungkap tepat di awal tahun yang seharusnya penuh harapan. Bukan hanya dikhianati demi Gina, rekan kantornya sendiri, Citra bahkan harus menelan hinaan keji karena dianggap sebagai beban yang tak punya masa depan. Namun, Satria tidak pernah menyangka bahwa air mata Citra adalah bahan bakar untuk sebuah kebangkitan yang akan mengguncang dunianya. Dari balik kamar kos sempit, Citra mulai membangun imperium bisnis rahasia bersama bantuan Darto, pria dari masa lalunya yang siap menjadi saksi bagaimana roda nasib akan berputar dengan sangat kejam. Saksikanlah bagaimana seorang istri yang terbuang ini bertransformasi menjadi CEO berkelas yang akan membuat mantan suaminya berlutut memohon pengampunan di puncak kesuksesannya. Kisah yang penuh emosi dan inspirasi ini bisa diikuti oleh siapa saja. Dan sebelum kita lanjut, saya ingin menyapa Anda semua. Anda berasal dari kota mana saja? Silahkan tulis nama kota Anda di kolom komentar agar kita bisa saling mengenal dengan lebih dekat. Pagi di awal Januari itu terasa jauh lebih dingin dari biasanya, meski sinar matahari mulai mengintip dari balik tirai jendela kamar yang tersingkap sedikit. Lala terbangun dengan senyum kecil yang dipaksakan, mencoba mengusir sisa-sisa mimpi buruk yang sempat mampir di tidurnya. Baginya, Januari bukan sekadar pergantian kalender, melainkan sebuah janji baru untuk memperbaiki keretakan halus yang mulai ia rasakan dalam rumah tangganya bersama Satria. Dengan langkah ringan, ia menuju dapur, meracik kopi kegemaran suaminya, dan menyiapkan sarapan spesial berupa nasi goreng aromatik yang asapnya memenuhi ruangan. Lala ingin momen ini menjadi titik balik bagi komunikasi mereka, yang belakangan terasa hambar dan kaku. Ia menata meja makan dengan penuh ketelitian, memastikan tidak ada satupun detail yang terlewat, persis seperti ketelitiannya menjaga perasaan Satria selama 5 tahun terakhir. Tak lama kemudian, Satria muncul dengan kemeja kantor yang sudah rapi, namun wajahnya tampak mendung, seolah membawa beban yang tidak ingin ia bagi. Saat Lala menyapa dengan suara lembut dan menawarkan kopi, Satria hanya bergumam singkat, tanpa sedikit pun menatap mata istrinya. Ia duduk di meja makan, namun perhatiannya justru terpaku sepenuhnya pada layar ponsel yang terus menyala di samping piringnya. Kehangatan yang diupayakan Lala seolah membentur dinding es yang tebal. Setiap kali Lala mencoba membuka percakapan tentang rencana liburan singkat atau sekedar menanyakan agenda kantor Satria hari itu, jawaban yang keluar hanyalah kalimat-kalimat pendek yang memutus obrolan. Ada kehampaan yang menyesakkan di dada Lala saat melihat suaminya begitu terburu-buru menghabiskan sarapan, seolah ingin segera melarikan diri dari rumah. Suasana rumah yang seharusnya menjadi pelabuhan paling nyaman, kini terasa seperti medan perang yang sunyi bagi Lala. Ia menatap punggung Satria yang menjauh menuju pintu depan, menyisakan keheningan yang menyakitkan di ruang makan. Di balik senyum tulus yang selalu ia tunjukkan, ada konflik batin yang mulai bergejolak hebat. Lala mulai bertanya-tanya, apakah cinta yang ia rawat sendirian ini masih memiliki tempat di hati Satria, ataukah ia sedang berdiri di ambang badai yang siap menghancurkan dunianya dalam waktu dekat. Langkah kaki Satria yang terburu-buru meninggalkan rumah menyisakan gema pintu yang tertutup rapat. Sebuah suara yang seolah menegaskan jarak emosional yang semakin lebar di antara mereka. Lala terdiam di depan meja makan, menatapi sisa kopi yang mulai mendingin, sambil berusaha menepis kecurigaan yang kian mengusik ketenangan jiwanya. Perubahan sikap suaminya kini bukan lagi sekadar kelelahan biasa, melainkan sebuah transformasi kepribadian yang drastis. Pria yang dulu selalu menyempatkan diri untuk mengecup keningnya sebelum berangkat kerja, kini seolah enggan meski hanya untuk bersinggungan bahu. Seiring berjalannya minggu-minggu pertama di bulan Januari, Satria semakin sering pulang melampaui tengah malam dengan alasan rapat mendadak atau penyusunan laporan tahunan yang mendesak. Keheningan di rumah besar itu menjadi saksi bisu betapa Lala berusaha keras mempertahankan kewarasannya di tengah keraguan yang menghimpit. Setiap kali ia mencoba bertanya, Satria akan merespons dengan nada tinggi atau sikap defensif yang menyakitkan. Seolah-olah pertanyaan sederhana mengenai kabar adalah sebuah interogasi yang mengganggu kebebasannya. Lala mulai merasakan kehadiran sosok asing dalam pikiran suaminya.
sesuatu yang membuat binar mata Satria berubah menjadi dingin dan penuh rahasia. Rasa hampa itu kian menjadi-jadi saat ia menemukan aroma parfum wanita yang asing menempel samar di jas kerja Satria saat ia hendak mencucinya. Sebuah aroma manis yang tidak pernah ia gunakan sebelumnya. Malam demi malam dilalui Lala dengan terjaga, duduk di ruang tamu yang gelap hanya untuk melihat Satria masuk tanpa merasa bersalah sedikitpun. Konflik batin dalam dirinya semakin memuncak, antara ingin mempercayai janji suci pernikahan mereka atau mengikuti insting kewanitaannya yang mengatakan bahwa badai besar sedang bergerak menuju rumah tangga mereka. Ia merasa seperti sedang berjalan di atas lapisan es tipis yang bisa retak kapan saja. Kehancuran batin ini mulai mengubah pandangan Lala terhadap dunianya yang selama ini hanya berputar di sekitar Satria. Ia menyadari bahwa di balik kesetiaan yang ia berikan, ada sebuah ruang kosong yang kini mulai ia pertanyakan keberadaannya. Sebelum kebenaran pahit benar-benar terungkap ke permukaan. Pertanyaan-pertanyaan tak terjawab itu terus berputar di benaknya, hingga fajar menyingsing, menciptakan sebuah labirin kegelisahan yang membuat setiap sudut tempat tinggal mereka terasa kian sempit dan menyesakan. Lala menyadari bahwa mengurung diri dalam diam tidak akan memberikan kepastian, sehingga ia memutuskan untuk mulai memperhatikan detail-detail kecil yang selama ini terabaikan. Suasana rumah yang biasanya dipenuhi tawa, kini berganti menjadi arena sandiwara, di mana Satria semakin pandai bersikap acuh tak acuh, sementara Lala belajar menyembunyikan getar ketakutan di balik ketegarannya. Ketidakhadiran Satria secara fisik maupun mental bukan lagi menjadi rahasia, melainkan sebuah pola baru yang sengaja diciptakan untuk menjauhkan diri dari jangkauan kasih sayang istrinya. Memasuki minggu ketiga Januari, kerenggangan itu mencapai titik di mana komunikasi mereka hanya sebatas urusan logistik rumah tangga yang kaku dan formal. Satria bahkan mulai membawa pekerjaan ke rumah, namun mengunci diri di ruang kerja, melarang siapapun masuk dengan dalih privasi perusahaan yang ketat. Lala, yang biasanya patuh dan penuh pengertian, kini mulai merasakan dorongan untuk mencari kejelasan demi menyelamatkan harga dirinya yang perlahan terkikis oleh ketidakpastian. Di tengah kesunyian malam, ia seringkali berdiri di depan pintu ruang kerja suaminya, mendengarkan gumaman suara Satria yang terdengar lembut saat berbicara di telepon, nada bicara yang sudah bertahun-tahun tidak pernah ditujukan lagi kepadanya. Kecamuk di dalam dadanya semakin sulit diredam ketika ia menyadari bahwa seluruh dedikasinya sebagai istri seolah dianggap tidak ada harganya di mata Satria. Kehampaan yang ia rasakan bukan lagi sekadar kesepian, melainkan sebuah peringatan bahwa fondasi hidupnya sedang diguncang oleh pengkhianatan yang belum terucap. Lala mulai menyiapkan mental untuk kemungkinan terburuk, meskipun sebagian kecil dari hatinya masih berharap bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman sementara. Namun, tatapan dingin Satria setiap kali mereka berpapasan di lorong rumah memberikan sinyal yang berbeda. Sebuah isyarat bahwa pria itu sudah lama menanggalkan komitmennya dan sedang bersiap untuk melangkah pergi meninggalkan sisa-sisa kenangan mereka tanpa sedikit pun penyesalan. Isyarat kepergian yang tersirat dari sikap dingin Satria itu akhirnya mendapatkan momentum nyata, ketika sebuah undangan fisik berwarna emas mendarat di atas meja rias, mengundang mereka ke acara perayaan tahunan perusahaan. Satria memberikan undangan itu tanpa ekspresi, hanya menyebutkan bahwa kehadirannya sebagai manajer adalah wajib dan Lala harus tampil sebaik mungkin demi menjaga citra profesionalnya di depan dewan direksi. Meskipun hatinya masih diselimuti kecemasan, Lala melihat ini sebagai kesempatan untuk memahami lingkungan kerja suaminya yang selama ini terasa seperti misteri besar. Ia memilih sebuah gaun sederhana namun elegan, berharap penampilannya bisa memicu kembali rasa kagum di mata suaminya. Meski harapan itu terasa sangat rapuh di tengah badai batin yang ia alami. Malam acara tiba, dan atmosfer di gedung pertemuan itu terasa begitu mewah sekaligus mengintimidasi, dengan kerlap-kerlip lampu kristal yang memantul di setiap sudut ruangan. Begitu mereka melangkah masuk, Satria segera melepaskan gandengan tangan Lala dengan alasan ingin menyapa beberapa kolega penting, membiarkan istrinya berdiri sendirian di tengah kerumunan orang asing. Saat itulah, mata Lala tertuju pada sosok wanita yang berdiri sangat dekat dengan suaminya. Seorang rekan kerja bernama Gina
yang tampil sangat menonjol dengan kepercayaan diri tinggi. Cara Gina menyentuh lengan Satria saat mereka tertawa bersama bukan lagi sekadar bentuk keakraban profesional, melainkan sebuah gestur kepemilikan yang sangat intim dan terang-terangan di hadapan publik. Lala merasakan hantaman emosi yang luar biasa saat menyadari bahwa suaminya sama sekali tidak mencoba menjaga jarak atau memperkenalkan dirinya dengan layak kepada Gina. Ketegangan meningkat saat Gina menatap Lala dengan senyum kemenangan yang tipis, seolah tahu persis posisi lemah yang sedang dialami sang istri sah. Kejadian malam itu menjadi pemicu yang memaksa Lala untuk berhenti bersikap pasif dan mulai mempertanyakan perannya dalam kehidupan Satria. Ia tidak bisa lagi menutup mata terhadap fakta bahwa dunianya telah berubah secara permanen. Acara kantor yang seharusnya menjadi ajang kebanggaan justru menjadi panggung di mana harga dirinya dipertaruhkan, memaksa Lala untuk mulai menyusun langkah nyata guna menghadapi kenyataan pahit yang kini terpampang nyata di depan matanya. Kenyataan pahit yang terpampang nyata di depan mata itu terus menghantui pikiran Lala. Bahkan setelah mereka kembali ke rumah dalam keheningan yang lebih mencekam dari biasanya. Rasa curiga yang semula hanya berupa gumpalan kabut, kini berubah menjadi keyakinan yang tajam, mendorong keberaniannya untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah terlintas dalam benaknya. Peluang itu datang ketika Satria tertidur lelap setelah kelelahan mengikuti acara kantor, meninggalkan ponselnya tergeletak tanpa pengawasan di atas nakas samping tempat tidur. Dengan tangan yang gemetar hebat dan jantung yang berdegup kencang, Lala meraih benda pipih tersebut, merasa seperti seorang penyusup di dalam kehidupan pribadinya sendiri. Keberuntungan seolah berpihak pada pencariannya saat ia menyadari bahwa Satria lupa mengunci perangkat tersebut, membiarkan gerbang informasi itu terbuka lebar. Begitu layar menyala, sebuah aplikasi pesan singkat segera menampilkan rentetan notifikasi terbaru yang belum terbaca dari kontak yang disimpan dengan nama inisial saja. Saat jemarinya mengusap layar, Lala seolah ditarik paksa ke dalam jurang penderitaan yang lebih dalam. Di sana terpampang percakapan yang sangat intens antara Satria dan Gina. Kalimat-kalimat yang tertulis bukan sekedar koordinasi pekerjaan, melainkan untayan kata-kata mesra yang selama ini sudah lama hilang dari interaksi mereka sebagai suami istri. Mereka membicarakan rencana pertemuan rahasia di sebuah kafe akhir pekan depan, hingga ungkapan kerinduan yang dituliskan Satria dengan begitu mudahnya. Seolah-olah ia tidak memiliki komitmen apapun di rumah. Setiap kata yang dibaca Lala terasa seperti hantaman yang meluluh lantakkan sisa-sisa harga dirinya sebagai seorang wanita. Dokumentasi digital berupa foto-foto kebersamaan mereka di luar jam kantor menjadi bukti otentik bahwa pengkhianatan ini telah berlangsung cukup lama dan direncanakan dengan sangat rapi. Air mata jatuh tanpa suara, membasahi layar ponsel yang masih menyala. Namun Lala segera menyeka pipinya dengan tekad yang mendadak muncul dari balik rasa sakit. Ia menyadari bahwa memaki atau membangunkan Satria saat ini hanya akan membuatnya terlihat lemah dan emosional. Dengan tangan yang masih bergetar, ia menyalin beberapa bukti penting ke dalam perangkat pribadinya, mempersiapkan diri untuk sebuah tindakan yang lebih strategis demi masa depannya yang kini tak lagi bergantung pada janji manis suaminya. Strategi yang mulai tersusun rapi dari balik rasa sakit itu memaksa Lala untuk mengenakan topeng ketegaran yang paling sempurna saat fajar menyingsing kembali. Alih-alih meluapkan amarah yang membakar dada, ia justru tampil jauh lebih tenang, melayani keperluan Satria dengan sikap yang sulit ditebak hingga membuat suaminya sesekali mencuri pandang dengan penuh kebingungan. Lala memutuskan untuk menjadi pengamat yang dingin di dalam rumahnya sendiri, mencatat setiap detail kebohongan yang keluar dari lisan Satria sebagai bahan pertimbangan untuk langkah selanjutnya. Ia tidak lagi mengejar perhatian atau memohon kejelasan, melainkan mulai menarik diri secara emosional demi melindungi sisa-sisa kewarasan yang ia miliki. Pilihan untuk diam bukan berarti menyerah, melainkan sebuah cara untuk mengumpulkan kekuatan sebelum badai yang sesungguhnya ia ciptakan sendiri. Hari-hari berikutnya dihabiskan Lala dengan menata kembali puing-puing kepercayaan dirinya yang sempat hancur lebur akibat perilaku buruk suaminya. Ia mulai menyibukkan diri dengan membuka kembali portofolio desain lamanya yang berdebu di gudang. Sebuah dunia yang pernah ia cintai sebelum ia memutuskan untuk menjadi istri yang sepenuhnya berbakti. Setiap goresan sketsa yang ia buat menjadi bentuk pelarian sekaligus terapi untuk meredam gemuruh kekecewaan yang kian memuncak.
Satria yang merasa di atas angin tidak menyadari bahwa istrinya kini bukan lagi wanita lemah yang bisa ia manipulasi dengan alasan lembur kantor yang klise. Lala mulai membangun benteng pertahanan mental yang kokoh, mempersiapkan skenario terbaik untuk menyelamatkan hidupnya tanpa harus mengemis belas kasihan. Perubahan rutinitas ini memberikan perspektif baru bagi Lala mengenai kemandirian dan harga diri yang selama ini ia titipkan pada pundak orang lain. Ia menyadari bahwa membiarkan Satria dan Gina merasa menang adalah bagian dari taktik untuk melihat sejauh mana mereka berani melangkah di atas penderitaannya. Di balik keanggunannya saat menyajikan makan malam, ada kalkulasi matang mengenai masa depan yang kini mulai ia rancang tanpa melibatkan nama Satria di dalamnya. Episode ini menjadi titik balik penting di mana Lala berhenti menjadi korban dan mulai bertransformasi menjadi sutradara bagi nasibnya sendiri. Meskipun ia tahu, jalan menuju kebebasan itu masih panjang dan penuh dengan liku yang tajam. Liku yang tajam dalam rencana hidup Lala membawanya ke sebuah pameran industri kreatif di pusat kota, sebuah tempat yang ia kunjungi untuk sekadar mencari inspirasi bagi sketsa-sketsa rahasianya. Di tengah keriuhan para profesional muda dan deretan karya seni yang memukau, sebuah suara yang sangat familiar memanggil namanya dengan nada penuh kejutan. Ia menoleh dan menemukan sosok pria berpenampilan rapi dengan kacamata berbingkai tegas yang menatapnya dengan binar kegembiraan. Itu adalah Darto, teman karib masa kuliahnya yang dulu selalu menjadi pesaing, sekaligus rekan diskusi paling cerdas di jurusan desain. Pertemuan yang tidak disengaja ini seolah menjadi oase di tengah gurun kesedihan yang selama ini menyelimuti keseharian Lala bersama Satria. Darto segera menyadari ada sesuatu yang berbeda dari tatapan mata Lala yang biasanya penuh semangat, meskipun wanita itu berusaha menutupinya dengan senyuman santun. Sambil duduk di sebuah sudut kafe pameran, Darto bercerita tentang kesuksesannya membangun agensi branding yang kini sedang berkembang pesat dan membutuhkan sentuhan kreatif yang orisinal. Ia secara terang-terangan memuji bakat Lala yang dulu sempat menjadi legenda di kampus, serta menyatakan kekecewaannya karena Lala seolah menghilang dari peredaran setelah menikah. Kata-kata Darto yang tulus dan penuh penghargaan terhadap kemampuan intelektualnya membuat jantung Lala berdegup kencang, memicu kembali bara api ambisi yang hampir padam karena pengabaian suaminya selama bertahun-tahun. Pertemuan tersebut memberikan perspektif baru bagi Lala bahwa dirinya masih memiliki nilai tinggi di mata dunia luar, terlepas dari betapa rendahnya Satria memandangnya saat ini. Darto memberikan kartu namanya dan menawarkan sebuah peluang proyek lepas yang menantang, sebuah tawaran yang terasa seperti tangga untuk keluar dari lubang penderitaan. Di hadapan sahabat lamanya itu, Lala mulai merasa bahwa takdir sedang memberikan tangan untuk membantunya bangkit dari keterpurukan batin. Harapan baru kini tumbuh mekar, menggantikan rasa ragu yang sebelumnya menghantui setiap langkahnya di rumah yang kini terasa asing. Harapan baru yang tumbuh mekar itu menjadi bahan bakar bagi Lala untuk menghadapi kenyataan paling pahit yang selama ini hanya ia duga melalui layar ponsel. Dengan kartu nama Darto yang tersimpan aman di tasnya, ia merasa memiliki kekuatan tambahan untuk membuktikan kecurigaannya secara langsung sebelum benar-benar mengambil tindakan hukum atau personal. Kesempatan itu muncul saat ia mengetahui jadwal makan siang rutin Satria melalui kalender digital yang sinkron dengan tablet di rumah. Dengan mengenakan pakaian yang jarang ia gunakan dan kacamata hitam besar sebagai penyamaran, Lala melangkah menuju sebuah restoran kelas atas di area perkantoran, tempat di mana suaminya sering menghabiskan waktu di luar jam sibuk perusahaan. Sesampainya di sana, pemandangan yang tersaji di meja sudut dekat jendela membuat oksigen di sekitar Lala seolah menipis seketika. Di balik kaca bening itu, ia menyaksikan Satria dan Gina duduk berhadapan dengan posisi yang sangat intim, jauh dari kesan pertemuan profesional antara rekan kerja. Satria tampak tertawa lepas, sebuah ekspresi kebahagiaan yang sudah berbulan-bulan tidak pernah ia tunjukkan saat berada di rumah bersama istrinya. Gina dengan santai menyuapkan sepotong kecil makanan ke arah Satria, sebuah gestur yang disambut dengan senyuman penuh damba oleh suaminya. Tidak ada lagi keraguan. Logika Lala kini sepenuhnya mengambil alih kendali, memadamkan sisa-sisa harapan emosional yang sempat tersisa di lubuk hatinya yang paling dalam. Menyaksikan pengkhianatan visual tersebut secara langsung membuat mental Lala semakin mengeras laksana baja yang ditempa api.
Ia tidak merasa ingin melabrak mereka di depan umum atau menciptakan keributan yang hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Sebaliknya, ia justru mengambil ponselnya dan mengabadikan momen tersebut sebagai bukti pamungkas. Setiap jepretan kamera adalah paku terakhir pada peti mati pernikahannya yang telah hancur. Dengan langkah yang tenang namun pasti, Lala meninggalkan area restoran tersebut tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Ia menyadari bahwa air mata sudah tidak lagi berguna, dan fokus utamanya kini adalah memastikan bahwa pengkhianatan ini menjadi batu loncatan baginya untuk terbang lebih tinggi daripada pria yang pernah ia cintai itu. Batu loncatan untuk terbang lebih tinggi itu kini menjadi fokus utama Lala saat ia melangkah masuk ke kantor agensi milik Darto dengan semangat yang berkobar. Alih-alih meratapi nasib di sudut kamar, ia memilih untuk menghabiskan waktu luangnya dengan mengasah kembali kemampuannya dalam desain grafis dan strategi penjenamaan yang sempat tertinggal. Darto yang menyadari keseriusan sahabatnya, memberikan sebuah ruangan kecil di sudut kantornya agar Lala bisa bekerja dengan tenang tanpa gangguan atau pengawasan dari pihak manapun. Proyek pertama yang diberikan kepadanya adalah merancang identitas visual untuk sebuah perusahaan rintisan di bidang kecantikan. Sebuah tugas yang menantang kreativitas Lala hingga ke tingkat maksimal. Kesibukan baru ini menjadi rahasia yang ia jaga dengan sangat rapat, sebuah dunia paralel yang sama sekali tidak diketahui oleh Satria. Di rumah, Lala tetap menjalankan perannya secara minimalis. Namun di balik layar laptopnya, ia sedang membangun fondasi bagi kemandirian finansial yang kokoh. Ia mulai belajar tentang pemasaran digital dan bagaimana cara membangun jaringan bisnis melalui bimbingan intensif dari Darto yang selalu memberikan masukan tajam namun membangun. Setiap malam, setelah memastikan suaminya sudah beristirahat, Lala kembali berkutat dengan desainnya, mengubah rasa sakit hatinya menjadi goresan-goresan karya yang estetik dan memiliki nilai jual tinggi. Kehadiran Darto sebagai mentor memberikan dorongan moral yang sangat besar, meyakinkan Lala bahwa bakatnya adalah aset yang jauh lebih berharga daripada status pernikahannya yang telah usang. Kerja kerasnya mulai membuahkan hasil ketika klien pertamanya memberikan apresiasi luar biasa dan bersedia membayar mahal untuk hasil kerjanya. Pendapatan pertama dari hasil keringatnya sendiri itu ia simpan di rekening baru yang terpisah, sebuah tabungan rahasia yang akan menjadi modal utamanya untuk melangkah pergi. Lala mulai merasa bahwa dirinya bukan lagi bayang-bayang Satria, melainkan seorang wanita tangguh yang siap mengambil alih kemudi hidupnya sendiri dengan penuh percaya diri. Kepercayaan diri yang kian membuncah itu membuat Lala mampu menghadapi kepura-puraan Satria dengan sikap yang jauh lebih tenang dan terukur. Suatu malam, Satria pulang dengan membawa sebuah kotak perhiasan kecil bermerek biasa, menyerahkannya kepada Lala dengan senyum yang dipaksakan, sebagai dalih hadiah kejutan awal tahun. Pria itu memberikan alasan bahwa bonus kantornya tidak seberapa, sehingga hanya mampu memberikan kado sederhana tersebut sebagai bentuk perhatian. Lala menerima kotak itu dengan tangan dingin. Hatinya miris menyadari betapa murahnya harga sebuah kebohongan yang coba dijual suaminya. Ia tahu persis bahwa di dalam tas kerja Satria tersimpan nota pembelian kalung berlian mewah yang beberapa hari lalu ia lihat. Namun perhiasan mahal itu jelas bukan diperuntukkan bagi istri yang telah menemaninya dari nol. Satria tampak merasa lega, menyangka bahwa pembelian kecil itu cukup untuk membungkam intuisi Lala dan menutupi jejak perselingkuhannya dengan Gina. Ia terus bercerita tentang betapa sibuknya ia di kantor demi masa depan mereka. Sebuah rangkaian kalimat manis yang kini terdengar seperti kebisingan yang tidak bermakna di telinga Lala. Sementara Satria berbicara, fokus Lala justru tertuju pada sebuah pesan masuk di layar laptopnya dari Darto, yang mengonfirmasi bahwa izin usaha untuk merek pribadinya telah resmi terbit. Kontras antara kepalsuan yang ditawarkan suaminya dan peluang nyata yang diberikan oleh takdir membuat keraguan Lala sepenuhnya sirna, digantikan oleh ketetapan hati yang bulat. Malam itu menjadi puncak dari segala pertimbangan logikanya. Lala tidak lagi merasa marah, melainkan hanya merasakan kekosongan yang damai terhadap Satria. Ia menatap kotak perhiasan di tangannya bukan sebagai tanda cinta, melainkan sebagai simbol penghinaan terakhir yang bisa ia toleransi. Dengan penuh kesadaran, ia mulai memindahkan data-data penting dan merapikan rencana untuk meninggalkan rumah tersebut tanpa meninggalkan jejak emosional sedikit pun.
Persiapan mentalnya sudah mencapai tahap akhir, dan kini ia hanya tinggal menunggu saat yang tepat untuk meledakkan kebenaran di hadapan pria yang selama ini menganggapnya tidak berdaya. Ketetapan hati yang bulat itu akhirnya mencapai titik kulminasi pada sebuah malam yang tampak tenang, namun menyimpan badai di baliknya. Lala menyiapkan meja makan dengan keanggunan yang luar biasa, namun kali ini bukan untuk merayakan romantisme, melainkan sebagai panggung bagi kebenaran yang sudah lama ia simpan rapat. Saat Satria melangkah masuk dengan wajah lelah yang tampak dibuat-buat, ia tidak mendapati makan malam biasa. Di atas piring porselen putih itu, tersusun rapi lembaran-lembaran foto bukti kemesraannya dengan Gina di restoran, serta cetakan pesan-pesan singkat yang mengonfirmasi pengkhianatannya. Satria terpaku, warna wajahnya berubah pucat pasi seketika, sementara tangannya yang tadi hendak melepas dasi mendadak kaku melihat tumpukan bukti yang tak terbantahkan tersebut. Suasana ruangan menjadi sangat mencekam, hanya suara detak jam dinding yang mengisi kekosongan saat Satria mencoba mencari rangkaian kata untuk membela diri. Lala duduk dengan punggung tegak, menatap suaminya tanpa setetes pun air mata yang tumpah, menunjukkan kekuatan batin yang jauh melampaui apa yang pernah dibayangkan Satria. Tidak ada teriakan histeris atau piring yang pecah. Hanya ada suara lembut Lala yang mengalun dingin, membedah setiap kebohongan yang telah merusak fondasi rumah tangga mereka selama ini. Satria yang biasanya pandai bersilat lidah, kini hanya bisa tergagap, merasa terpojok oleh keberanian istrinya yang selama ini ia anggap sebagai wanita rumahan yang naif dan tidak berdaya. Emosi yang meledak justru datang dari keheningan yang diciptakan Lala, sebuah tekanan mental yang membuat Satria akhirnya mengakui segalanya dengan nada frustrasi. Pria itu mulai menyalahkan keadaan dan tekanan pekerjaan sebagai alasan dibalik hubungannya dengan Gina, namun Lala tidak lagi tertipu oleh manipulasi emosional tersebut. Ia berdiri, meletakkan kunci rumah di atas tumpukan dokumen tersebut, menandakan bahwa masa depannya tidak lagi berada di bawah atap yang sama dengan pria pengkhianat. Konfrontasi ini menjadi garis pemisah yang tegas, sebuah akhir bagi statusnya sebagai istri yang tertindas, sekaligus awal bagi perjuangannya sebagai wanita bebas yang siap menentukan arah hidupnya sendiri tanpa beban masa lalu. Arah hidup yang kini ia tentukan sendiri, rupanya memicu kemarahan Satria yang merasa harga dirinya terinjak-injak akibat keberanian istrinya. Alih-alih memohon ampun dengan tulus, Satria justru berbalik menyerang dengan kata-kata tajam yang meremehkan kemampuan Lala untuk bertahan hidup di luar sana. Dengan nada angkuh, ia mencemooh bahwa tanpa fasilitas yang ia berikan, Lala hanyalah seorang wanita yang tidak memiliki nilai jual di dunia profesional yang keras dan kompetitif. Satria bahkan secara terang-terangan membandingkan Lala dengan Gina, menyebut bahwa Gina adalah sosok wanita modern yang setara dengannya secara karir, sementara Lala dianggapnya sudah terlalu lama tertinggal dan hanya menjadi beban finansial bagi keluarga. Penghinaan itu dilemparkan Satria dengan harapan bisa meruntuhkan mental Lala agar ia kembali tunduk, namun yang terjadi justru sebaliknya. Setiap kata yang merendahkan itu justru menjadi perekat bagi kepingan-kepingan tekad Lala yang semakin solid. Dengan ketenangan yang luar biasa, Lala hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang menyiratkan rasa kasihan terhadap kedangkalan pemikiran pria yang dulu ia puja. Tanpa membalas dengan amarah, ia melangkah menuju kamar dan hanya mengambil satu koper kecil berisi pakaian serta laptop yang menjadi senjata barunya untuk bangkit. Ia meninggalkan semua kemewahan, perhiasan, dan aset yang selama ini Satria banggakan sebagai alat kendali atas dirinya. Meninggalkan rumah dengan tangan hampa secara materi bukan berarti ia pergi tanpa modal. Ia membawa harga diri yang sudah pulih, serta kecerdasan yang selama ini tersembunyi di balik peran domestiknya. Saat kakinya melangkah keluar dari pintu depan untuk terakhir kalinya, Lala merasakan udara malam yang dingin, namun terasa begitu menyegarkan di paru-parunya. Di belakangnya, Satria masih berteriak bahwa ia akan menyesali keputusan ini dan memohon untuk kembali dalam waktu singkat. Namun, Lala terus berjalan menuju taksi yang sudah menunggunya, menyadari bahwa perjalanan menuju kebebasan sejati memang membutuhkan pengorbanan. Dan ia telah siap menghadapi segala badai demi menemukan kebahagiaan yang tidak bergantung pada belas kasihan seorang pengkhianat. Belas kasihan seorang pengkhianat kini telah ia tinggalkan jauh di belakang. Berganti dengan kenyataan pahit saat taksi berhenti di depan sebuah rumah kos sempit di pinggiran kota.
Kamar yang kini menjadi tempat bernaungnya sangat jauh dari kemewahan rumah lamanya. Dindingnya yang sedikit kusam dan ukurannya yang terbatas membuat Lala sempat tertegun lama di ambang pintu. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia meletakkan koper kecilnya di sudut ruangan, merasakan sunyi yang mendalam mulai merayapi relung hatinya. Kelelahan fisik dan tekanan batin yang selama ini ia tahan seolah tumpah seketika, membuatnya terduduk lemas di atas kasur tipis sambil menatap langit-langit yang mulai remang oleh cahaya lampu yang redup. Malam-malam awal di tempat barunya itu menjadi ujian terberat bagi mental Lala, di mana rasa ragu dan ketakutan akan masa depan sering kali datang menghimpit di tengah kegelapan. Ia sempat mempertanyakan apakah keputusannya untuk pergi dengan tangan hampa adalah sebuah tindakan heroik atau justru sebuah kecerobohan yang akan menghancurkan hidupnya. Keadaan keuangan yang menipis dan cibiran dari lingkungan sekitar yang menganggapnya sebagai wanita gagal hampir membuat semangatnya padam sepenuhnya. Di tengah keputusasaan tersebut, sebuah ketukan lembut di pintu kamarnya membuyarkan lamunan sedihnya. Darto berdiri di sana dengan wajah cemas, membawa sekantong makanan hangat dan setumpuk dokumen proyek baru yang ia janjikan sebelumnya. Darto tidak memberikan kata-kata penghibur yang kosong, melainkan sebuah pengingat keras bahwa bakat dan integritas yang dimiliki Lala adalah mata uang yang tidak akan pernah mengalami devaluasi. Ia duduk di kursi kayu tua itu dan meyakinkan Lala bahwa situasi sulit ini hanyalah sebuah transisi menuju kebangkitan yang lebih besar. Kehadiran sahabat lamanya itu memberikan kehangatan di tengah dinginnya kamar kos, menyulut kembali percikan keberanian yang sempat redup akibat kelelahan batin. Lala menyadari bahwa ia tidak benar-benar sendirian dalam perjuangan ini, dan dukungan tulus dari Darto menjadi jembatan yang membantunya menyeberangi jurang keputusasaan menuju sebuah visi baru tentang kemandirian yang lebih bermartabat. Visi baru tentang kemandirian yang lebih bermartabat itu segera Lala manifestasikan ke dalam aksi nyata yang tanpa henti, mengubah setiap jengkal kamar kosnya menjadi ruang kerja yang penuh energi. Dengan dukungan penuh dari Darto, ia meresmikan merek bisnis kreatifnya sendiri, sebuah identitas usaha yang ia beri nama Januari Kreatif, sebagai pengingat akan bulan di mana ia berhasil melepaskan diri dari belenggu penderitaan. Tidak ada lagi waktu untuk meratapi masa lalu. Lala menghabiskan siang dan malam di depan layar laptop, menggarap pesanan desain dari klien-klien kecil yang mulai berdatangan berkat jaringan luas yang dibuka oleh sahabatnya. Ia bekerja dengan kedisiplinan yang luar biasa, seringkali mengabaikan rasa kantuk demi memastikan setiap detail karya yang ia hasilkan memiliki standar kualitas yang melampaui ekspektasi pasar. Langkah berani Lala ini ternyata berbanding terbalik dengan situasi di kantor Satria, di mana berita mengenai perceraian dan skandal perselingkuhannya dengan Gina mulai menjadi buah bibir yang negatif di kalangan rekan kerja. Sementara Satria sibuk menjaga citranya yang perlahan retak, Lala justru semakin bersinar dengan gaya kepemimpinan dan kreativitasnya yang segar dalam menangani proyek branding. Ia mulai merekrut beberapa asisten lepasan untuk membantunya, menunjukkan bahwa hinaan Satria tentang dirinya yang akan menjadi beban finansial hanyalah sebuah proyeksi ketakutan pria itu sendiri. Tekadnya bukan lagi untuk sekadar bertahan hidup, melainkan untuk membangun sebuah imperium bisnis yang akan membuat siapapun yang pernah meremehkannya merasa kerdil. Episode ini menjadi ajang pembuktian diri bagi Lala, bahwa kekuatan seorang wanita tidak terletak pada siapa suaminya, melainkan pada kapasitas intelektual dan keteguhan hatinya. Setiap pencapaian kecil, mulai dari testimoni positif klien hingga saldo rekening yang terus bertambah, dirayakannya sebagai kemenangan atas harga dirinya yang sempat terkikis. Ia telah bertransformasi dari seorang istri yang terabaikan menjadi seorang pengusaha muda yang visioner dan penuh determinasi. Dengan strategi yang matang dan bantuan mentor seperti Darto, Lala siap meluncurkan kampanye besar yang akan membawa namanya ke puncak industri, sekaligus mengirimkan pesan tak tertulis kepada Satria bahwa ia telah benar-benar kehilangan aset paling berharga dalam hidupnya. Aset paling berharga dalam Satria itu kini telah bertransformasi sepenuhnya menjadi sosok wanita karir yang prestasinya mulai diperbincangkan di berbagai media bisnis nasional. Setahun telah berlalu sejak malam di mana Lala melangkah keluar dari rumah dengan koper kecilnya. Dan kini ia berdiri di sebuah studio modern yang menjadi markas besar Januari Kreatif yang telah berkembang pesat. Bisnis yang ia rintis dari sebuah kamar kos sempit itu kini menjadi viral berkat inovasi desainnya yang mampu menyentuh sisi emosional pasar, menjadikannya salah satu agensi penjenamaan paling dicari di ibu kota.
Wajah Lala yang dulu sayu kini memancarkan aura kepercayaan diri yang elegan, menghiasi sampul majalah sebagai simbol kebangkitan wanita dari keterpurukan domestik menuju kesuksesan finansial yang mandiri. Kesuksesan luar biasa ini bukan diraih dengan keberuntungan semata, melainkan melalui dedikasi tanpa batas yang ia curahkan di bawah bimbingan strategis dari Darto. Hubungan profesional mereka telah berkembang menjadi kemitraan yang sangat solid, di mana Darto terus memberikan dukungan moral, sementara Lala mengeksekusi visi kreatifnya dengan presisi yang tajam. Kabar tentang keberhasilan Lala mulai sampai ke telinga rekan-rekan lamanya, termasuk orang-orang di kantor Satria yang kini memandang Lala dengan penuh kekadungan dan rasa hormat. Ia bukan lagi sekadar istri manajer yang tinggal di rumah, melainkan seorang CEO yang pengaruhnya mulai melampaui posisi yang pernah dicapai oleh mantan suaminya tersebut. Meskipun jadwalnya sangat padat dengan berbagai pertemuan tingkat tinggi, Lala tetap rendah hati dan tidak pernah melupakan akar perjuangannya yang penuh air mata. Ia menggunakan platform yang dimilikinya sekarang untuk memberikan motivasi bagi wanita lain yang mengalami nasib serupa, membuktikan bahwa pengkhianatan di awal tahun bisa menjadi pupuk yang menyuburkan pertumbuhan diri jika dihadapi dengan kecerdasan dan ketegaran. Keberhasilan ini adalah resolusi nyata dari pilihan sulit yang ia buat setahun lalu. Sebuah akhir bahagia yang ia jemput dengan tangannya sendiri. Lala kini siap untuk melangkah ke panggung yang lebih besar, menyadari bahwa setiap kesulitan yang ia lalui telah membentuknya menjadi pribadi yang tidak akan pernah bisa diremehkan lagi oleh siapapun. Pribadi yang tidak akan pernah bisa diremehkan lagi itu berbanding terbalik dengan kondisi Satria yang kini sedang berada di ambang kehancuran karir dan reputasi. Sementara Lala merayakan keberhasilan bisnisnya, Satria justru terjebak dalam pusaran masalah internal di kantornya akibat performa kerja yang merosot tajam serta perilaku tidak profesional yang mulai terendus manajemen. Ambisinya yang dulu begitu meluap kini padam, digantikan oleh kecemasan konstan karena posisinya sebagai manajer mulai terancam oleh restrukturisasi perusahaan. Di sisi lain, hubungannya dengan Gina yang semula dianggap sebagai pelarian indah, kini berubah menjadi beban emosional dan finansial yang sangat menyesakan. Gina, yang tertarik pada Satria karena status dan kemapanannya, mulai menunjukkan sifat aslinya yang menuntut kemewahan di tengah situasi keuangan Satria yang semakin tidak stabil. Pertengkaran hebat menjadi bumbu harian di antara Satria dan Gina, di mana tidak ada lagi kata-kata manis yang dulu sering mereka pertukarkan melalui pesan singkat. Masalah keuangan menjadi pemicu utama keretakan mereka. Tagihan kartu kredit yang membengkak, serta gaya hidup tinggi Gina membuat tabungan Satria terkuras habis dalam waktu singkat. Satria mulai menyadari bahwa Gina bukanlah pendamping yang siap menemaninya di masa sulit, melainkan sosok yang hanya ingin menikmati hasil tanpa mau berbagi beban. Penyesalan mulai merayap di hati Satria saat ia teringat bagaimana Lala dulu dengan tulus mengatur keuangan rumah tangga dan mendukungnya tanpa pamrih, sebuah kesetiaan yang ia sia-siakan demi kesenangan sesaat yang kini terasa sangat hambar. Roda kehidupan benar-benar berputar, menempatkan Satria pada posisi yang dulu pernah dialami Lala, rasa hampa dan kesepian di tengah keramaian. Puncaknya terjadi ketika Satria menerima surat peringatan terakhir dari atasannya. Sementara di saat yang sama, Gina memutuskan untuk pergi meninggalkannya, karena ia tidak lagi mampu memenuhi tuntutan materi wanita tersebut. Dalam kesendiriannya di apartemen sewaan yang mulai terasa sempit, Satria hanya bisa menatap layar televisi yang sedang menayangkan wawancara inspiratif mantan istrinya. Ia terpaku melihat Lala yang tampak begitu bercahaya dan berkelas, menyadari bahwa pengkhianatannya di awal tahun lalu adalah kesalahan terbesar yang kini harus ia bayar dengan harga yang sangat mahal. Harga mahal yang harus ia bayar itu terasa semakin nyata saat Satria melangkah masuk ke dalam aula megah sebuah hotel bintang 5, bukan sebagai tamu kehormatan, melainkan sebagai sosok yang terasing di tengah kerumunan para elit industri. Malam itu adalah acara penganugerahan tokoh bisnis kreatif paling berpengaruh tahun ini, sebuah ajang yang mempertemukan para pemimpin perusahaan paling inovatif di negeri ini. Dari sudut ruangan yang remang, Satria berdiri mematung, menatap panggung utama yang dihiasi lampu sorot keemasan yang berkilauan. Jantungnya berdegup kencang saat pembawa acara memanggil nama pemenang utama kategori Wira Usaha Wanita Paling Inspiratif, dan nama yang menggema di seluruh ruangan itu adalah Lala. Momen panggung kemenangan itu terasa seperti sebuah gerak lambat yang menyakitkan bagi Satria, namun sangat memukau bagi semua yang hadir. Lala melangkah naik dengan anggun,
mengenakan gaun sutra berwarna biru tua yang memberikan kesan tegas sekaligus elegan, memancarkan aura kesuksesan yang otentik. Tidak ada lagi sisa-sisa kesedihan atau keraguan di wajahnya, yang ada hanyalah ketenangan seorang pemenang yang telah berhasil menaklukkan badai terdalam dalam hidupnya. Dari kejauhan, Satria hanya bisa terpaku, menyadari bahwa wanita yang dulu ia remehkan dan ia anggap tidak akan mampu bertahan tanpanya, kini telah melesat jauh melampaui segala ekspektasi, bahkan melampaui capaian karir tertinggi yang pernah ia raih. Di samping panggung, Darto berdiri dengan bangga, memberikan tepuk tangan paling meriah sebagai saksi atas perjuangan keras sahabatnya dari nol. Saat Lala memberikan pidato singkatnya yang penuh dengan pesan tentang kekuatan kemandirian dan integritas, suaranya terdengar begitu stabil dan penuh wibawa, memikat hati setiap pendengar. Satria merasa tubuhnya seolah mengecil di tengah kemegahan itu. Ia ingin mendekat, namun kakinya terasa berat, lumpuh oleh rasa malu yang teramat sangat. Penyesalan yang dulu hanya berupa bisikan kecil di hatinya, kini meledak menjadi sebuah kenyataan pahit, bahwa ia telah membuang permata demi sebuah kerikil yang kini telah meninggalkannya dalam kehancuran. Rasa malu yang teramat sangat itu tak lantas menyurutkan langkah Satria untuk mencoba mencari celah di tengah keramaian, saat ia memutuskan untuk menunggu di area parkir setelah acara usai. Ia berdiri dengan bahu yang merosot, dan wajah yang tampak jauh lebih tua dari usia sebenarnya, kontras dengan penampilannya setahun lalu yang penuh kesombongan. Ketika Lala muncul dengan langkah tenang menuju kendaraannya, didampingi oleh beberapa staf yang masih sibuk berkoordinasi, Satria memberanikan diri untuk melangkah maju memecah kesunyian malam. Suaranya yang serak saat memanggil nama Lala terdengar gemetar, mencerminkan kerapuhan mental seorang pria yang telah kehilangan segalanya akibat pilihannya yang keliru. Lala berhenti sejenak, menatap mantan suaminya dengan sorot mata yang datar, namun tidak menunjukkan kebencian yang meledak-ledak. Di hadapannya, Satria mulai menumpahkan segala bentuk penyesalannya. Mengakui betapa bodohnya ia telah mengkhianati kesetiaan demi ilusi kebahagiaan bersama Gina yang berujung pada pengkhianatan balik. Pria itu memohon dengan suara nyaris berbisik, meminta kesempatan kedua untuk memperbaiki semua kerusakan, dan berjanji akan menjadi pendukung setia bagi karir cemerlang Lala saat ini. Ia mengakui bahwa hidupnya kini hancur lebur tanpa arah, dan hanya Lala sosok yang mampu memberikan makna kembali dalam kesehariannya yang kini penuh dengan kehampaan. Mendengar permohonan yang keluar dari lisan pria yang dulu menghinanya sebagai beban finansial itu, Lala hanya menarik nafas panjang untuk menenangkan gejolak batinnya. Ia melihat seorang pria yang sedang berusaha lari dari konsekuensi tindakannya sendiri, bukan seseorang yang benar-benar memahami makna cinta dan tanggung jawab. Penyesalan Satria yang datang di saat ia sedang berada di puncak kesuksesan terasa sangat ironis bagi Lala, karena ia tahu permohonan maaf ini lahir dari kebutuhan akan rasa aman, bukan murni dari penyesalan moral. Tanpa membiarkan dirinya terjebak dalam manipulasi emosional yang sama, Lala mempersiapkan diri untuk memberikan jawaban terakhir yang akan menutup buku masa lalu mereka untuk selama-lamanya. Jawaban terakhir yang akan menutup buku masa lalu mereka untuk selama-lamanya itu akhirnya keluar dengan nada yang sangat tenang, mencerminkan kedewasaan jiwa yang telah melalui proses penyembuhan yang panjang. Lala menatap Satria bukan dengan amarah yang membara, melainkan dengan rasa syukur atas semua luka yang pernah ada, karena hal itulah yang membentuknya menjadi sosok tangguh seperti sekarang. Dengan suara yang stabil, ia menyatakan bahwa ia telah memaafkan semua kesalahan Satria sejak lama. Namun, pemaafan itu ia berikan demi ketenangan batinnya sendiri, bukan sebagai lampu hijau untuk merajut kembali hubungan yang sudah mati. Lala menegaskan bahwa rasa percaya yang telah hancur tidak bisa dibangun kembali hanya dengan untayan kata penyesalan di saat salah satu pihak sedang terjatuh. Satria tertunduk lesu mendengar ketegasan mantan istrinya, menyadari bahwa pintu hati yang dulu selalu terbuka lebar untuknya, kini telah terkunci rapat oleh prinsip dan harga diri yang kokoh. Lala menjelaskan bahwa ia kini telah menemukan definisi kebahagiaan yang jauh lebih hakiki,
yakni kebahagiaan yang tidak lagi digantungkan pada validasi atau keberadaan seorang pria yang pernah meremehkan potensinya. Baginya, kembali ke masa lalu hanya akan menjadi langkah mundur yang mencederai perjuangan berdarah-darah yang ia lalui di kamar kos sempit setahun silam. Ia ingin Satria belajar untuk menghadapi konsekuensi dari pilihannya sendiri dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik tanpa harus bersandar pada kesuksesan yang ia bangun dengan susah payah. Pertemuan di area parkir itu berakhir dengan sebuah anggukan sopan dari Lala, sebuah tanda perpisahan resmi yang menandakan bahwa ikatan emosional mereka telah benar-benar putus. Tidak ada lagi air mata kesedihan. Yang ada hanyalah kelegaan luar biasa karena ia berhasil mempertahankan martabatnya di hadapan orang yang pernah mencoba menghancurkannya. Saat Lala masuk ke dalam mobilnya dan perlahan meninggalkan Satria yang masih berdiri mematung di kegelapan, ia merasa beban di pundaknya telah terangkat sepenuhnya. Episode ini menjadi bukti nyata bahwa kemenangan sejati seorang wanita bukanlah tentang membalas dendam dengan rasa sakit, melainkan tentang kemampuan untuk tetap berdiri tegak dan berkata tidak pada masa lalu yang beracun. Masa lalu yang beracun itu kini telah benar-benar larut dalam kegelapan malam, menyisakan ruang bagi cahaya fajar baru yang mulai menyemburatkan warna keemasan di ufuk timur. Episode terakhir ini dibuka dengan pemandangan Lala yang berdiri di balkon kantor pusatnya yang baru, sebuah gedung dengan arsitektur modern yang melambangkan visi dan kerja kerasnya. Dari ketinggian itu ia menatap hiruk-pikuk kota yang mulai terbangun. Menyadari bahwa perjalanan dari rasa hancur di bulan Januari tahun lalu telah membawanya pada sebuah pemahaman yang mendalam tentang hakikat takdir. Takdir tidak memberikan apa yang ia inginkan pada awalnya. Namun, takdir memberikan apa yang ia butuhkan untuk bertransformasi menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Darto melangkah mendekat, membawa 2 cangkir kopi hangat, dan berdiri di sampingnya dengan penuh rasa hormat. Hubungan mereka kini telah berkembang melampaui sekadar kemitraan bisnis. Ada rasa saling menghargai dan dukungan tulus yang menjadi fondasi bagi masa depan yang lebih cerah. Darto tidak pernah mencoba mendominasi, melainkan selalu menjadi angin di bawah sayap Lala yang membantunya terbang lebih tinggi. Kehadiran sosok yang setia ini menjadi pelajaran penting bahwa cinta yang sehat adalah cinta yang memberdayakan, bukan yang mengekang atau merendahkan. Di depan mereka, proyek besar untuk membantu ribuan pengusaha wanita lainnya telah melanti. Sebuah misi mulia yang lahir dari rahim penderitaan Lala. Pesan moral dari perjalanan ini bergema kuat, bahwa pengkhianatan mungkin bisa meruntuhkan rumah tangga, namun ia tidak berhak menghancurkan masa depan seseorang selama ia memiliki keberanian untuk bangkit. Kehancuran batin bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah undangan bagi jiwa untuk menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi di balik kenyamanan yang semu. Lala menutup catatan hariannya dengan sebuah kalimat yang menginspirasi banyak orang. Jangan takut untuk kehilangan seseorang yang tidak menghargaimu, karena saat kau melepaskannya, semesta akan membukakan pintu menuju segala yang layak kau dapatkan. Cerita berakhir dengan senyuman tulus Lala yang menatap matahari terbit, sebuah simbol kemenangan abadi bagi hati yang memilih untuk memaafkan, bekerja keras, dan mencintai dirinya sendiri lebih dari apapun.